Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat datang di mata kuliah pengantar teori bilangan dengan materi algoritma Hoyle-Schipper untuk keamanan data dengan saya sendiri, Ibu Susilawati dari program studi S1 Matematika. Baik, capaian pembelajaran pada pagi hari ini yakni pertama kita mahasiswa mampu memahami definisi algoritma Hoyle-Schipper. Yang kedua, mahasiswa mampu menginskripsi data plain text, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendeskripsi data Schippertext. Nah, kita mulai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Baru-baru ini ya, DPR membahas dalam sidangnya yakni serangan cyber terus berulang. DPR mengatakan ini merupakan kecelakaan atau suatu kebodohan ya. Mari kita lihat dan dengarkan video berikut ini. Nah, video ini menceritakan tentang peperangan ya yang terjadi di Indonesia saat ini. Bukan hanya peperangan berdarah ya yang membutuhkan tembak menembak atau agresi militer, tapi peperangan sekarang ini adalah pencurian data secara besar-besaran ya. Anda bisa lihat, baca di kompas.com berita terbaru tentang bagaimana pencurian data dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita di sini akan memberikan pembahasan. Pertama, mahasiswa mengidentifikasi permasalahan saat ini. Yang kedua, mahasiswa memahami definisi algoritma Hoyle-Schipper untuk sebagai solusi suatu permasalahan. Mahasiswa menginskripsi data plain text dengan algoritma Schippertext, dan terakhir adalah mahasiswa mendeskripsi data Schippertext menjadi sebuah pesan. Kalau kita lihat definisi algoritma Hoyle-Schipper, Hoyle-Schipper diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Hoyle-Schipper ini tidak mengganti setiap abjad yang sama pada plain text dengan abjad lainnya yang sama pada Schippertext karena menggunakan perkalian matriks pada dasar enskripsi dan deskripsinya. Selanjutnya, Hoyle-Schipper merupakan salah satu metode kriptografi kunci simetris yang memanfaatkan matriks n kali n sebagai matriks kuncinya. Hoyle-Schipper merupakan salah satu metode kriptografi kunci simetris yang memanfaatkan matriks n kali n sebagai kuncinya. Langkah enskripsinya adalah sebagai berikut. Pertama, pada proses 1 kita harus mengecek apakah kunci yang diberikan itu relatif prima dengan 26, yakni tadi kita bentuk matriks 2 kali 2, kita cek determinannya, kemudian determinannya di sini adalah 5, dan kita cek apakah 5 dengan 26 itu relatif prima. Iya, karena FPB-nya sama dengan 1 ya. Kemudian kita lihat proses yang kedua, atur kalimat menjadi blok-blok yang berisikan 2 huruf. Contohnya, misalnya di sini kalimatnya semangat ya. Jadi kita harus memblok menjadi SEMANGAT gitu ya. Lalu proses yang ketiga adalah kita konversi huruf-huruf yang kita blok-blok tadi menjadi menjadi angka berdasarkan tabel konversi. Misalnya S di sini kita lihat S ini adalah 18, E di sini 4, M di sini 12, dan seterusnya sampai ke T yakni 19. Perhatikan bahwa kalau abjad kita A, B, C, D sampai Z itu ada 26, dimulai dari 1 sampai 26. Nah, pada tabel konversi kita mulai dari huruf A itu bernilai 0 dan Z itu bernilai 25. Langkah terakhir adalah lakukan perhitungan sesuai rumus C yang diberikan, yakni itulah merupakan proses penguncian datanya. Nah, proses enskripsi di sini diberikan kunci yang pertama C1 kongruen dengan AP1 tambah dengan BP2 modulo 26, dan C2 kongruen dengan CP1 tambah D kali P2 modulo 26. Kita lihat A kali D dengan B dikurang dengan B kali C. Nah, ini merupakan determinan matriksnya 2 kali 2. Kemudian kita lihat apakah dia itu relatif prima dengan 26. Nah, ternyata iya karena FPB-nya sama dengan 1. Artinya determinan harus relatif prima dengan 26 dan P1, P2 merupakan plain text yang akan dienkripsi. Perhatikan contoh 1 berikut.
diberikan SPL sebagai berikut. Nah, ini SPL-nya C1 kongruen dengan 2P1 tambah 1P2 modulo 26. C2-nya kongruen dengan 3P1 tambah 4P2 modulo 26. Nah, kita inskripsi kalimat ini ya. Semangat ya, gitu ya. Semangat ya. Yang pertama, cek apakah kunci relatif prima. Ya benar, ternyata determinannya itu sama dengan 5 dan 5 dengan 26 itu relatif prima karena FVB-nya sama dengan 1. Langkah kedua, atur kalimat menjadi blok-blok yang berisikan 2 huruf. SE, MA, NG, AT, YA. Lalu kita konversi huruf ke angka berdasarkan tabel konversi. Jadi SE sama dengan 18,4, MA-nya 12,0, NG-nya 13,6, AT-nya 0,19, YA-nya 24,0. Lalu lakukan perhitungan sesuai dengan rumus C yang telah diberikan tadi. Ketika P1 sama dengan 18 dan P2 sama dengan 4, maka di sini C1-nya itu 2 dikali 18 tambah 1 dikali 4 itu kongruen dengan 14 modulo 26. Nah, untuk C2-nya 3 dikali 18 tambah 4 dikali 4 itu kongruen dengan 18 modulo 26. Dan lakukan proses seterusnya sehingga kita peroleh hasil blok-blok tadi, yakni 14, 18, 24, 10, 6, 11, 19, 24, 22, dan 20. Lalu angka-angka ini kita konversi menjadi huruf dengan tabel. Jadi kita lihat tabel konversi tadi, 14 itu jadi O, 18 jadi S, 24 Y, 10 jadi K, dan seterusnya sampai 20 menjadi U. Sehingga kalimat kita yang pertama SE semangat ya tadi yang merupakan plain text, sekarang chipper text-nya itu menjadi OSY, KG, LTY, WU. Nah, ini merupakan inskripsi ya, proses inskripsi dengan menggunakan algoritma Hill-Chipper dengan matriks 2x2. Kesimpulannya, silakan mahasiswa yang menyimpulkan jika ingin menyimpulkan. Lalu kesimpulan dari saya adalah algoritma Hill-Chipper merupakan algoritma yang baik untuk mengunci data. Algoritma Hill-Chipper menggunakan matriks kunci N kali N. Mahasiswa telah mampu memahami definisi dengan baik. Mahasiswa telah mampu memahami proses inskripsi dan deskripsi. Selanjutnya kita berikan kuis pada sesi ini. Silakan scan barcode berikut. Lalu kita akan terhubung dengan Google Form ya. Nah, ini merupakan tugas pengayaan yang ada di Google Classroom. Silakan di scan. Tugas pengayaan ini adalah untuk menambah pengetahuan mahasiswa ya tentang materi yang telah kita bahas. Jadi dikumpulnya minggu depan supaya tidak lupa dengan materi yang telah diberikan. Ini referensi ini ada buku utama Discrete Mathematics 7 edition, kemudian ada Linear Congruence, ada Hill-Chipper Method. Ini merupakan paper dan ini adalah bahan ajar yang telah saya rekam. Bahan ajar hari ini direkam dan diupload ke YouTube. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.